Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita hadir di masjid ini untuk bersama-sama menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu banyak, begitu besar, dan tidak dapat kita menghitungnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Demikian pula nikmat kesempatan kita untuk bisa hadir sholat Jumat pada siang hari ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan terus kepada pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita semua menginginkan untuk selamat baik di dunia maupun di akhirat. Selamat dunia akhirat. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin sekalian, marilah kita bersama berusaha keras untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Dan juga khatib berpesan, janganlah kita meninggal dunia sebelum betul-betul kita menjadi muslim yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Judul khutbah hari ini adalah 3 faktor penyelamat manusia. Hadirin sekalian, Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Anas, salasun munjiyatun khasyatullahi fis sirri wal alaniyah wal adlu fir ridha wal ghadab wal qasdu fil faqri wal ghina. Ada 3 perkara yang dapat menyelamatkan. Pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada waktu sembunyi, pada waktu sepi, maupun terang-terangan. Yang kedua,
berlaku adil baik pada waktu rela maupun dalam keadaan marah. Yang ketiga, hidup sederhana baik pada waktu miskin maupun pada waktu kaya. Sedang Jumat rahimakumullah, hadis di atas telah memberikan petunjuk resep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar dapat menghindarkan diri dari kehancuran, sehingga kita selamat dalam hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Karena itu 3 resep Rasul itu mari kita pahami bersama-sama. Pertama, kalau kita ingin memperoleh keselamatan dan terhindar dari kehancuran, kita harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Rasa takut kepada Allah merupakan sesuatu yang amat sangat penting dalam hidup ini. Dengan sifat ini, manusia tidak akan berani melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ia akan selalu menuruti, mentaati perintah-perintah Allah dan selalu berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya. Hadirin sekalian, yang harus kita pahami bahwa takut pada Allah adalah takut pada siksanya, pada azabnya, dan pada murkanya, yang membuat kita harus meninggalkan segala hal yang akan mendatangkan siksa, azab, dan kemurkaan tersebut. Hadirin sekalian, rasa takut kepada Allah seperti ini harus kita tunjukkan dalam situasi, kondisi, bagaimanapun juga, serta dimanapun kita berada. Karena Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita melakukannya. Di sisi lain, kita harus selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kapanpun, dimanapun, dan di dalam situasi kondisi apapun juga. Dalam istilah Arab disebut sebagai taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang telah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan menjadi orang yang mudah menerima peringatan, menerima nasihat, menerima petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat mengubah pola hidupnya dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak benar menjadi benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa qamus sholata wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Quran surat Al-Fatir ayat 18. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faktor kedua yang menyelamatkan manusia adalah berlaku adil. Hal ini karena kehidupan masyarakat akan selamat dari malapetaka manakala keadilan ditegakkan. Karena itu banyak sekali ayat dan hadis yang memerintahkan kita selalu berlaku adil. Baik adil kepada orang yang kita sukai maupun orang yang kita benci. Jangan sampai seseorang tidak adil, berlaku tidak adil kepada orang yang disenanginya,
dengan memberikan kemudahan dan yang berlebihan, sedangkan kesalahannya ditutup-tutupi dan tidak dihukum sebagaimana mestinya, meskipun tingkat kesalahannya sangat besar. Sementara orang-orang yang tidak disukainya, jangankan diberi kemudahan, kesalahan kecil pun diberi hukuman yang seberat-beratnya hingga melebihi batas kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran An-Nahl ayat 90. Hadirin sekalian, seorang muslim jangan sampai salah paham terhadap keadilan ini. Adil adalah berpihak pada kebenaran dan memegangnya erat-erat sehingga tidak berat sebelah, tidak memihak kepada salah satu kelompok atau orang-orang tertentu. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh, telah menunjukkan sikapnya yang akan memotong tangan Fatimah, anaknya, bila ia mencuri. Sikap ini merupakan keadilan. Anak sendiri saja kalau bersalah tetap akan dihukum. Dalam krisis ekonomi sekarang, masyarakat juga amat mendambakan keadilan, keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Sahabat Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah telah menunjukkan dan memberikan contoh mengenai keadilan ini, yaitu kala itu Ali mengajukan gugatan atas orang Yahudi yang telah mencuri baju perangnya, dan tentu saja orang Yahudi itu menyangkal dalam peradilan tersebut. Karena Ali tidak bisa menunjukkan saksi yang dapat menguatkan dan membuktikan tuduhannya, Umar pun tidak mau mengambil keputusan sewenang-wenang. Akhirnya Umar memenangkan perkara orang Yahudi. Di luar sidang, orang Yahudi tersebut tergugah dengan keadilan yang mengagumkan dan sangat luar biasa dari sang khalifah. Ia pun mengakui kesalahannya dan menyatakan diri masuk Islam. Kehidupan pribadi dan masyarakat memang akan berjalan dengan baik manakala keadilan ditegakkan dengan baik. Kaum muslimin yang berbahagia. Adapun faktor yang ketiga, yaitu kita memiliki sifat dan sikap kesederhanaan. Hal ini karena sederhana merupakan pola hidup yang dapat membawa kebahagiaan bagi manusia. Mungkin timbul pertanyaan di benak kita, mengapa dalam hadis di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hidup sederhana, baik di waktu fakir maupun di waktu kaya. Saat kaya, mungkin pantas kalau seorang diperintah untuk sederhana. Hidup memang harus dijalani dalam dua keadaan, baik kaya